Pak Hisham sudah izin, Pak Henry juga sudah, juga Pak ini tadi Pak Syahrul Huda. Saya ingin bertanya langsung kepada Pak Alvin nih. Ada beberapa keluhan tuh tadi Pak Alvin. Misalnya dari kepala sekolah tuh. Jadi artinya tadi Pak Alvin juga menyoroti soal tanggung jawab kepala sekolah. Gimana nih Pak Alvin? Pak Alvin masih di tempat kan? Ya. Pak Alvin masih mute, Pak Alvin. Bisa dibantu Pak operatornya siapa yang bisa? Pak Alvin masih mute. Tolong dibantu operator. Nah sekarang sudah bisa. Jadi tadi dikunci, jadi dikunci terus nggak bisa unmute saya. Iya, Pak tadi. Ya, jadi gini Pak Alvin, ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa pembicara tadi, terutama dari kepala sekolah bahwa ini kan tadi dari Matan Syamsat juga mengatakan bagaimana pertanggungjawaban kepala sekolah. Sementara sebenarnya selama ini kepala sekolah sudah melakukan itu sesuai dengan arahan. Beliau minta jangan semuanya dibebankan hanya kepada kepala sekolah. Toh kepala sekolah hanya semacam operator gitu Pak. Silakan Pak Alvin. Ya, kepala sekolah bukan operator. Dalam hal ini kepala sekolah hanya fasilitator kan, membantu pendaftaran nomor, kemudian pemerintah itu memberikan kuotanya langsung kepada peserta didik, uangnya langsung kepada operator. Jadi dalam hal ini ya saya juga sepakat ya, jangan semuanya nanti dibebankan kepada kepala sekolah. Maka dari itu perlu ada sistem pengaduan juga. Jika tadi ada gangguan-gangguan, jangan nanti siswa itu lapornya kepada kepala sekolah lagi, pusing kepala sekolah. Operator seluler ini juga bukan kepala sekolah kan. Ketika kuotanya masuk atau tidak masuk, juga kepala sekolah tidak punya kewenangan untuk ngecek pun nggak punya instrumennya. Jadi ini betul-betul pemerintah harus sangat berhati-hati memastikan kontrolnya terhadap operator seluler, karena yang memegang peranan besar di sini adalah operator seluler ya. Kembali lagi saya menyampaikan bahwa ini masih perlu juklak-juknis yang bisa jadi pegangan semua, baik itu bagi sekolah, bagi siswa, kemudian juga untuk operator seluler, agar semuanya itu jelas aturan mainnya seperti apa. Dan yang selalu kami garis bawahi adalah sistem pengelolaan pengaduan, karena ini kita menjangkau jutaan bahkan mungkin puluhan juta siswa yang pasti nanti akan banyak masalah. Sistem pengelolaan pengaduan ini bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh kita abaikan. Ketika peserta didik yang seharusnya menerima kuota mengalami kesulitan, baik itu tentang kuotanya, mengenai kualitas akses internetnya dan sebagainya, ini harus ada respon yang cepat dan efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Demikian. Ya Pak Alvin, ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Alvin. Ini mengenai masalah operator nih. Kan saya nggak tahu apakah Kemendikbud membuat aturan jelas terhadap operator semacam itu, mengenai misalnya kemampuan jaringan mereka, coverage, juga kemampuan atau kecepatan misalnya seperti itu. Nah, kita khawatirkan bahwa Kemendikbud hanya menyalurkan begitu saja, lalu kemudian selebihnya tanggung jawab ada di operator. Nah, ini kan layanan publik seperti tadi, Pak Alvin juga menyebut bahwa operator juga bagian dari pelayanan publik yang harus diawasi nih, Pak Alvin. Nah, bagaimana nih sampai tanggung jawab apakah yang harus diambil oleh operator untuk mengakomodir tujuan dari pembelajaran jarak jauh ini agar tepat sasaran? Jangan cuma mau enaknya aja beli kuota dari mereka, lalu kemudian mereka tidak punya kemampuan, misalnya di sebuah daerah kecepatan mereka lemah, coverage tidak jalan misalnya, sepanjang itu. Gimana nih Pak Alvin? Iya, makanya tadi dalam
apa yang saya sampaikan di awal, itu kita perlu adanya standar pelayanan. Para operator ini juga harus terbuka kepada Kementerian Pendidikan, standar pelayanan mereka seperti apa. Mereka bisa menyediakan 4G di daerah mana, dengan kecepatan berapa. Jangan selalu kecepatannya up to 10 Mbps, 10 megabyte per second. Tapi faktanya jangankan 10 Mbps, 1 Mbps pun nggak nyampe, masuknya masih puluhan kbps. Nah, ini yang harus disepakati bersama. Kemudian juga ketika level of service ini tidak tercapai, solusinya apa? Bagi peserta didik bagaimana, bagi operator bagaimana, bagi pemerintah sendiri bagaimana. Karena yang dibayar pemerintah itu adalah sesuai dengan standar yang dijanjikan. Ketika delivery-nya tidak sesuai standar, tentunya harus ada jalan keluar. Untuk itulah perlu adanya kejelasan masing-masing pihak. Ya, kalau operator memang tidak yakin di daerah tertentu, daerah-daerah mana yang mereka bisa 4G, yang mana tetap 3G, yang mana mereka tidak bisa, harus terbuka di muka, sehingga tidak nanti terjadi klaim. Dan juga peserta didik itu juga tahu mereka sebaiknya menggunakan layanan operator yang mana. Saya kira itu yang dapat kita lakukan agar semuanya paham ekspektasinya. Jangan menjanjikan yang muluk-muluk tapi nanti delivery-nya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Demikian. Ya, ini kan persoalannya kemudian lagi-lagi lari ke bisnis semata kan Pak Alvin. Artinya biasa kalau dalam bisnis ada ini fakta kan tidak sesuai dengan seperti itu yang kita khawatirkan. Tapi ya kemudian saya beralih dulu ke sedikit ke Pak Ono nih. Pak Ono masih hadir? Bentar, masih lagi chatting. Ya Pak Ono, ini saya mau lagi-lagi nih harus melihat pada tadi, karena ada yang menarik dari pernyataan Pak Alvin, makanya saya tinggal lanjuti. Ini soal operator nih Pak. Ini kan Pak Ono sangat tahu dalamannya para operator nih Pak. Banyak yang nakal juga nih Pak. Oh, banyak. Nih, dengan kondisi yang jangan-jangan seperti yang saya sebut tadi ke Pak Alvin, mereka hanya melihat dari sisi bisnis, tapi ternyata ya nakal juga nih, hanya iming-iming gitu Pak Ono. Dalamannya gimana sih ini operator-operator ini Pak Ono? Dalamannya cari duit sih, ujung-ujungnya cari duit. Jadi dia akan install BTS di yang ada duitnya sih, jujur. Jadi kalau kita minggir ke pinggiran, ke desa segala macam kan duitnya lebih sedikit. Soalnya satu BTS harganya sekitar 1,5 M. Makanya dia taruh di tempat yang bisa menghasilkan duit buat dia. Sementara di desa dia pasang 1,5 M, nggak tahu kapan balik modalnya. Jadi kondisinya sangat gitu banget. Operator kita kan komersial banget. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi jujur, kalau mau saya ngomong jujur terus terang, paling 60% aja yang tercover, 70% lah maksimum Indonesia itu tercover operator. Sisanya ya udah sengsara dah, nggak ada sinyal. Kondisinya seperti itu ya, masih 70% tercover Pak ya? Iya, parah banget. Tapi kan di sini juga operator-operator ini kan ada seperti yang saya sebut tadi, ada kenakalannya dalam arti iming-iming tadi Pak. Oh ya. Walaupun di perkotaan juga coverage-nya juga masih lemah, semacam itu gimana nih? Ya susah. Kalau jujur, kalau saya sih mendingan nggak usah pakai operator. Wes, nggak boleh ngomong gitu ya. Parah. Ya itu brengseknya sih. Sebetulnya harusnya kalau ngomong jujur terus terang, harusnya Kominfo adalah lembaga yang melakukan quality control dari si operator tadi. Sayang tugas itu nggak terlalu dikerjakan, tapi ya udahlah, saya nggak akan nyalain Kominfo. Mungkin quality controlnya dari rakyat aja, bisa nginstall aplikasi OpenSignal, terus dia bisa langsung ngelihat dan mengukur langsung di OpenSignal. Kita bisa lihat kondisi upload download speednya kayak gimana. Sebaiknya itu dilampirkan juga di di pendaftaran Dapodik apa segala macam. Nomor teleponnya sekian, kondisi sinyalnya sekian, jadi bisa jadi masukan buat operatornya juga. Jadi sebenarnya kita butuh informasi tadi. Gitu. Kondisi sinyal ya ada di aplikasi OpenSignal. Tapi jujur anak-anak juga kadang-kadang brengsek sih Pak. Anak-anak suka, kita bisa nyolong, kita bisa merubah ini loh, paket loh.
paket yang tadinya buat pendidikan kita bisa rubah jadi paket reguler, tapi nggak usah diceritain tekniknya ya. Jangan Pak, jangan sampai kan itu jadi anak-anak bermain-main nih Pak. Hanya bukan drama Korea sama TikTok nih. Iya, kejadian jangan khawatir, banyak di YouTube. Aduh, parah banget. Ya, artinya ada panduan Pak ya, Pak Ono ya, dari Open Signal itu ketahuan mana operator yang berkualitas, mana yang tidak. Iya, bisa. Ini masukan bagi rektor nih, bagi kepala sekolah bahwa untuk menentukan operator-operator yang mana yang bisa untuk memperlancar Ya, pembelajaran jarak jauh betul. bisa dilihat dari Betul. Open Signal Pak ya. Iya, Open Signal. Itu free, gratis, dan dia mengukur terus sinyalnya. Oke. Terima kasih Pak Ono untuk informasinya. Ini menjadi masukan yang sangat berarti itu kepada kepala sekolah untuk menentukan jika ada misalnya peserta didik yang menggunakan operator misalnya juga yang tidak berkualitas, misalnya bisa menyarankan untuk beralih kepada Yang lebih bagus. operator yang lebih bagus. Oh, ada tambahan lagi kalau gitu. Tujuannya kan hanya satu Pak ya, Iya. pelajaran jarak jauh Iya. bisa dilakukan secara maksimal. Dan Kalau saya tambahin dikit deh, kalau mau naikin kualitas sinyalnya, kita bisa beli antena kecil sih, kayak antena TV bentuknya, untuk nguatin sinyal. Jadi untuk di desa yang sinyalnya nggak gitu bagus, sebetulnya kita bisa tambahin antena kecil TV, bukan TV ya, itu emang antena 4G, bentuknya kayak antena TV, sinyal akan jadi lebih kuat gitu. Jadi handphonenya belinya di mana tuh, di Pak Ono ya bukan? enggak ada di toko-toko online, tapi kan gua nggak boleh nyebut merek ya. Jadi kayak antena namanya antena 4G. Terus tapi kalau mau bagus sih nanti dari antena turun ke bawah dicolokin ke MiFi. Jadi modem WiFi. Jadi modemnya modem 4G, terus ada WiFi-nya. Jadi sambungannya kayak gitu bentuknya. Jadi nggak colokin ke handphone langsung. Jadi nanti handphonenya connect-nya lewat WiFi gitu. Oke, terima kasih Pak Ono. Ya. Kita beralih dulu ke Pak Rektor nih. Pak Rektor masih di tempat. Waktu kita sudah mendekat.